A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Al-Mulk 67 ayat 21. Rezeki sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ini nanti nyambung sama surat Al-Qalam yang cerita tentang mereka tidak pengen ada orang miskin masuk ke rumah mereka. Mereka tidak pengen rezeki mereka dirasakan sama orang lain. Mereka pengen foya-foya sendiri. Mereka pengen nikmati sendiri. Tapi kata Allah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ada kata-kata amsaka yumsiku, artinya ditahan. Amsaka yumsiku artinya tidak bisa diganggu gugat. Amsaka yumsiku artinya keputusan itu mutlak milik Allah. Amsaka yumsiku itu artinya udah depan mata pun bisa hilang. Bal lajju fi utuwi wa nufur. Harusnya begitu Allah kasih sinyal ditahan itu rezeki. Bisnis kok tidak jadi, udah berkali-kali kita kontak kok tidak jadi, tidak selesai. Itu tanda Allah tuh lagi mau nahan. Ada hal-hal yang kita tidak tahu kadang-kadang. Kan manusia tuh tergesa-gesa, pengen buru-buru, pengen cepat. Kemarin saya tak jadi balik, pesawat saya tuh udah di bandara. Bukan, saya sudah di bandara, sudah check-in, sudah siap-siap mau terbang, tinggal masukkan barang ke bagasi. Saya tinggal turun, udah sampai di bandara. Tiba-tiba ada urusan yang memang saya terus terang bingung juga gitu. Ini mau terbang atau mau lanjutkan urusan? Tapi mereka bilang, janganlah Ustaz, ini udah kemaslahatan depan mata nih, nanti kalau ditunda-tunda lagi Ustaz balik, belum tentu saya ke Jakarta lagi. Saya tengok jadwal saya memang tidak ada lagi ke Jakarta kan. Ini kalau kami tunda-tunda, ya Ustaz lah yang salah nih, gitulah bahasa mereka bukan kan. Aduh, saya bilang macam mana nih. Akhirnya ya saya putuskan untuk tidak jadi. Kita silaturahim, kita ngelihat dua lokasi. Malamnya tuh sepakat lah, ada kesepakatan. Menjelang maghrib, malamnya tuh sepakat mundur. Menjelang maghrib saya dapat info bahwasanya pesawat yang akan saya naik itu delay dan tidak bisa landing. Menurut info dari kawan-kawan yang nengok di flight radar, pesawat saya itu bahkan sampai 7 kali berputar di atas Pontianak, nggak bisa landing. Tahu? Jadi itu harusnya tuh 1 jam lebih, itu hampir 3 jam di atas, tak bisa landing. Jadi saya diam merenung. Memang tak ada yang dipegang tangan kita tuh, tidak ada gitu. Semua tuh di tangan dia semua. Nah, apa materi pagi hari ini? Abang kakak, ayat ini bisa 2 mata. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya kan, balajju fi utuwi wa nufur. Orang-orang itu udahlah ditahan rezekinya, sudahlah miskin, tidak berduit, malah sombong dan menjauhkan diri dari kebenaran. Tapi abang kakak jangan kaget ya, jumlah orang yang jahat dan bermaksiat sama Allah itu memang mayoritas. Orang-orang yang tidak taat sama Allah itu mayoritas. Makanya bodoh sekali, langsung aja ya, bodoh sekali kalau kita udah hidup di zaman kayak gini nih, udah ikut SMK tiap subuh, masih berpikir kebenaran itu berdasarkan dari orang kebanyakan. Kebenaran sama dengan kebanyakan, itu bodoh namanya. Abang kakak jangan pernah menilai kebenaran dari melihat orang kebanyakan. Justru yang banyak-banyak itulah yang banyak sesat. Ini lagi rame kan perselingkuhan, perzinahan, menggugurkan kandungan. Aduh ya Allah. Yang katanya telegram, selebgram, kilogram. Makin tak paham saya kesini nih, dan makin takut gitu. Cuma nanti tadi malam saya ngisi di kajian Zoom. Orang tua memaksa, jadi orang tua ini punya anak perempuan. Anaknya jadi gini, ibu bapak ini punya anak perempuan. Oke? Perempuan ini
punya suami laki-laki, suaminya pegawai negeri. Tahu nggak apa kata si ibu mertua? Paham nggak sih? Bapak ibu punya anak perempuan, dia punya menantu laki-laki, menantunya PNS. Kata si ibu mertua, ini contoh orang tua durhaka ya. Dengar semua ya kita ya. Oi, dengar nggak? Udah pakai oi dah nih. Dengar? Ini contoh orang tua durhaka ya. Kalau kita menantunya atau anaknya tidak sampai nak ngomong, biar aku yang ngomong. Ini contoh orang tua durhaka. Potong aja video ini nanti. Ini contoh orang tua durhaka. Apa kata si orang tua? Nak, bantu abangmu, boleh tak pinjam SK suami kau tuh, nanti biar digadaikan, disekolahkan. Gila tak orang tua kayak gini? Kasih tahu sama yang kayak gini, ini orang tua gila. Orang tua apa? Yang kayak gini-gini ini durhaka orang tua. Fala tuti'ahuma. Di sini ayatnya bunyi baru. Nih. Surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tak semua perintah orang tua itu harus ditaati. Hati-hati nih, tapi kalimat saya jangan potong sembarangan. Tapi ada kalimat lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada wabil walidaini ihsana wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ada Ustaz Dede Febrian. Ada ihsan, ada ma'ruf. Walaupun orang tuanya menyuruh kamu berbuat buruk, berbuat maksiat, nyuruh nyekolahkan SK, tetap harus sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Cemana Ustaz, kami tekan tahu itu riba, tapi orang tua saya memaksa untuk menyekolahkan SK suami saya, kami tidak mau Ustaz, tapi dengan dalih kata orang tuanya nih, supaya nolong kakaknya yang sedang bangkrut. Nah, bayangkan, SK-nya punya suaminya yang memang dia tak mau, tapi ibu maksa, orang tua maksa nyekolahkan SK ini untuk membantu adik-beradik. Ini gila tak? Ketemu sama mamanya saya pertama kali. Saya bilang besok nonton SMK, saya bahas besok. Kasih tahu sama orang tua. Fala tuti'huma. Kenapa dia masih begitu? Tidak tahu, tidak ngerti, atau memang ada kalimat hamba. Pernah dengar hamba? Atau budak. Hamba itu sama dengan budak. Budak itu kan kasar ya. Tapi kalau hamba agak dihaluskan dikit. Tapi sama. Hamba dan atau budak itu terjajah. Jadi budaknya dunia. Artinya bukan kerja, dia dikerjain sama dunia. Habis diinjak-injak sama dunia. Syirik riba itu termasuk dosa atau pahala? Terus orang tua yang nyuruh anaknya pakai duit riba itu gimana ceritanya? Kau belilah rumah KPR. Kalau udah beli rumah, kalau udah KPR mana bisa punya rumah? Saya kalau udah dengar gitu-gitu tuh mendidih langsung otak saya rasanya. Kasih tahu sama orang tua ya, gitu kan. Padahal tadi malam tuh mau santai-santai saya materi itu. Tadi nanya gitu tuh langsung. Maka hari ini abang kakak saya pengen sampaikan sama antum semuanya. Bodoh. Kebodohan yang amat sangat nyata kalau kita menilai kebenaran dari orang kebanyakan. Makin kesini abang kakak, makin kesini abang kakak, makin kita lihat yang namanya kebatilan itu semakin merajalela dan mayoritas atau minoritas? Kebenaran makin minoritas. Maka saya pengen kasih tahu yang namanya kebenaran itu amat sangat minoritas sekali. Itu juga salah satu alasan saya yang di TikTok, yang di Instagram, yang di Facebook, tolong dengarkan baik-baik ya. Banyak sekali yang DM saya mengundang-undang di majelis taklim, mengundang di pengajian. Mohon maaf saya sudah tidak mengisi-ngisi gitu. Jelas? Soalnya banyak yang DM tuh nanti tidak dibalas bilang sombong. Tolong teman-teman yang punya akun-akun kasih tahu ya. Saya datang ke tempat yang memang saya ini. Kenapa? Saya ngelihat di keramaian itu sudah ada ustadz-ustadz yang memang spesialis di zona keramaian. Saya masuk di zona-zona yang sepi-sepi aja. Ini besok tanggal 24 di Bintan itu karena saya diminta sama Tuan Guru. Ada foto saya tersebar tuh kan di Bintan, Batam, itu karena diminta sama Tuan Guru. Baik, berhati-hatilah dengan orang kebanyakan, karena yang katanya banyak
itu banyak juga yang menyesatkan. Iya, nah ini udah kebayangkan. Kalau untuk SK jadi disekolahkan, nanti yang harus bayar biaya kelulusan SK-nya yang punya SK lah. Itulah awal mula pertengkaran keluarga tuh. Nanti kan kena ungkit-ungkit tuh, kau gitu aja gak menolong keluarga. Saya kebayang banget tuh, mulet-mulet. Ih, nauzubillah kali. Saya pun bilang sama anak-anak saya, ayah gak tinggalkan apa-apa nak. Jangan berdebat kita ya. Saya lagi fight, maksa kawan-kawan, kita bikin baitul wakaf, kita bikin kawasan wakaf produktif. Abang-abang yang hari ini numpuk-numpuk sertifikat, coba renungkan betul-betul, yakin gak? Yakin tak abang kakak sertifikat itu tidak dijual sama anak cucu? Hah? Ada jaminan anak cucu mau fight? Nengok kondisi mental anak sekarang yang tangannya cuma bisa scrolling, yakin? Yang sekarang aja yang katanya milenial aja, tidak mampu bertahan hidup kok, ngeluh dengan kerjaan, ya kan? Tanya sama pengusaha-pengusaha sekarang, berapa banyak turnover, baru kerja sebentar langsung resign, udah tidak kuat. SK itu sertifikat kau, surat kerja, surat keputusan. Polos kakaknya, masya Allah, masuk surga bulan-bulan. Tanya sama saudara satu, Mas Wan bilang betul Kiai, turnover. Anak-anak sekarang mentalnya, ya kan, gampang resign, kerjanya mau santai. Tengok saya jalan ke mall-mall tuh, tengok budak-budak yang jaga-jaga counter tuh, sambil nunggu tuh bukan dia ngelap-ngelap apa dulu pemandangan tuh saya tengok tuh ngelap-ngelap apa, ada main handphone duduk santai. Nunggu pelanggan tuh main handphone. Betul enggak? Ya. Saya keliling ke mall tuh, nengok toko-toko gerai-gerai, outlet-outlet di mall yang enggak ada pelanggannya tuh. Ngapain mereka duduk? Husnuzon saya, udah selesai dia ngelap, udah selesai dia kemas, udah selesai dia ini. Apa dia nggak manggil ke, ayo bang, ininya bang, es krimnya bang, sila bang, kan misalnya begitu ya, jam kerja kan. Terus nanti bilang, apa salah saya ya? Nanti ambil status, penghasilan kok gini-gini aja, pengen ngetek bos rasanya. Pengen duit lebih tapi kerja malas. Apa? Itu kan? Terus dia bilang, kawan saya enak di sana kerjanya, duduk-duduk dapat duit, boleh jadi penjaga toilet. Jadi ngelihat dunia ini abang kakak, justru harus sering-sering ngelihat yang minoritas. Mayoritas nih menyesatkanmu kata Allah. Tidak percaya? Udah sering saya bahas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Makanya ketika ada yang ikhlas, ada yang tulus, ada yang lillahi ta'ala, itu jadi antik gitu. Kok di zaman serba tipu-tipu begini ada yang masih tulus? Jadilah orang yang tulus itu apa kakak? Di zaman tipu-tipu begini banyak orang kepentingan, banyak orang modus dan segala macam, kok masih ada yang bertahan sendirian? Ya, iyattabi'una illa zanna. Orang kebanyakan tuh ikut prasangka aja. Dan yang saya mau garis bawahi, yudilluka an sabilillah. Aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maka abang kakak yang hari ini zaman orang suka nipu, zaman orang ngambil kesempatan, abang kakak punya kesempatan jujur, jadilah orang yang jujur itu. Yang lain tuh modus, ya kan? Abang kakak tulus. Yang lain prasangka buruk, mengeluh, komplain, sikit-sikit upload, sikit-sikit posting everything. Abang kakak menikmati hidup yang private itu, silent. Hidup di dunia nyata, ketemu sama orang, banyak silaturahim, banyak doakan orang. Saya terus terang tidak sepenuhnya bersepakat dengan pembagian yang Gen Z, milenial, karena saya tidak tahu dalilnya itu dari mana gitu. Tapi yang saya tahu abang kakak, setiap anak dilahirkan Allah dalam keadaan fitrah. Kalau itu jelas ada dalilnya dan saya percaya itu 100%. Tapi yang kata orang ini Gen Z, ini baby boomers, ini apa, itu mustolahat ya. Yang setuju silakan setuju, saya tidak mau berdebat.
Tapi saya pengen nyampaikan sama kakak yang bunda, ya kan? Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi, apa? Bapak ibunya lah yang bikin anak itu jadi error. Sebelum menyalahkan Gen Z, sebelum menyalahkan katanya generasi Alpha, cek kau dulu nikah macam mana? Apa sih katanya pembagiannya? Pembagian milenial, Gen Z, yang lahir dari 97 sampai 2000. Nah ini kan sensus penduduk. Ini istilah ya, saya tidak berdebat tentang istilahnya. Milenial 81 sampai 96, Gen Z 97 sampai 2012, post Gen Z 2013 ke atas. Ada yang disebut dengan generasi Alpha katanya. Abang kakak, coba lihat ya, di zaman-zaman lahir 97 98 itu zaman-zaman krisis. Tahu enggak? Nah, orang tua saat itu sedang seperti apa kondisi finansial? Yang lahir tahun 2013, zaman-zaman pay later. Sudah zaman-zaman ngutang. Mahmud Abbas LC, mamah muda, anak baru satu, lahirnya sesar. Sesarnya ngutang. Apa? Jangan tersinggung ya yang lahir sesar. Nggak aib kok, bukan aib lahir sesar. Ini contoh aja. Tapi saat itu dia memilih untuk ngutang dengan dalih terpaksa, rumah kontrak, bayar makan pakai kartu kredit. Baru tahu dakwah riba 2015 2016, bertobat sama Allah. Jadi jangan salahkan anaknya. Fa'abawaihi, bapak ibunya lah. Lalu kita silaturahim sama sepupu, silaturahim sama tetangga, silaturahim sama keluarga, silaturahim sama kawan-kawan satu angkatan. Semua pada pakai riba. Dengan santai mereka bilang, kalau tak ngutang bisa ngembangkan bisnis bro. Yang realistis ya. Iyattabi'una illa zanna. Saya mau kasih tahu abang kakak yang hari ini minoritas, bersabarlah. Abang kakak yang kena bully, kena hina orang, apa kau nih kerja di masjid, apa kau nih mikul beras, dapat apa lah kau di situ tuh? Bilang dapat banyak. Saya udah ngalami itu, apalagi beberapa kawan-kawan yang baru memulai dakwah, baru mulai bikin komunitas-komunitas kebaikan. Pajak ditanggung pemenang, siap dengan konsekuensinya, siap dengan mulut orang. Kau diam jadi tunggul ya, udah kena protes orang. Diam jadi tunggulnya tuh, apa tak kerja diam-diam ya. Begitu kerja apaan sih? Begitu kerja udah mulai kerja ya kan, lagi sabar dengan proses, kena pangkong lagi sama orang. Nggak ada benar. Lahir normal salah, lahir sesar salah, hamil terus salah, tak hamil salah. Bes. Makanya kaos saya kemarin tuh viral. Kemana-mana orang anu kaos saya itu. Mana usil aja minta tolong tolong fotokan dulu, saya bilang mau pakai kaos ini ngasih tahu sama yang ngasih baju. Posting kemana-mana videonya, fotonya. Berarti lagi pada sakit semua kan? Sejauh ini yang paling jauh postingan ini. Yang nonton, yang nge-repost justru malah yang non-follower. Sudah 67% non-follower, orang tidak follow saya, tapi sampai sudah 387.000 akun. 376 komentarnya dan seterusnya. Apa yang saya dapat pelajaran sama kakak? Begitulah orang-orang kebanyakan itu. Mereka kuciwa. Mereka apa? Kuciwa. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi ada namanya sekarang nih istilahnya ya, abang kakak, istilah sekarang yang lagi dipakai sama beberapa orang tuh. Saya juga
Bedakan antara private life dengan menghindari konflik, dengan dianggap tidak mau bersilaturahim, tidak mau berinteraksi sama orang. Abang kakak kadang-kadang, boleh setuju boleh enggak ya, kadang-kadang terlalu sering ketemu itu bikin konflik justru. Saya tidak mengeneralisir, tapi ini materi agak pinggir jurang sedikit. Lihatlah bagaimana hubungan menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan. Kau lah, mau siapa? Lihatlah bagaimana hubungan menantu perempuan dengan mertua perempuan. Akur kan? Bagus kan? Semua bagus. Bagus semua hubungan itu. Akur semuanya. Kompak, ya kan? Mamanya hijau, anaknya hijau, ya. Hidungnya ada ke bawah gak menantunya. Kompak semua tuh. Private life, posting everything atau private life, serba salah nih abang kakak. Kasian. Bagaimana rasanya menjadi suami yang harus di dua jurang, private life, hidup privat. Abang kakak tahu rasanya jadi suami? Serba salah. Mana ada enak-enaknya tuh? Ini istri, ini mama kandung. Perintah agamanya harus taat sama mama, ya kan? Di sisi lain istri tak cocok sama mama. Gimana jadi suami tuh? Makanya bapak-bapak tuh perlu teras, perlu waktu duduk, mohon maaf ya, nyandar. Cuma nengok langit ya, tak perlu jawaban, tak perlu ada yang nasihatin, tak perlu, cuma minta waktu untuk laki-laki keluar kita. Mana laki-laki? Makanya dia waktu foto sama istrinya tegang. Begitu foto sama ikan, kata dia, lebar senyumnya, mancing ke laut dia. Bukan nak dapat umpan, hanya nak temenung ya. Dapat tak dapat urusan lain. Yang punya istri satu yang begitu, apa yang lebih dari? Laki-laki keluar. Laki-laki. Kenapa si Maret itu sekarang nyiapkan kursi di depan? Untuk tempat laki-laki temenung. Apalah kata istrinya, suami aku dibeli kopi kok lama. Beli kopinya sebentar, duduk di depan tuh dia temenung ya. Kalau bisa waktunya kuntikan, janganlah subuh dulu gitu. Biarlah malam terus. Hipotesa diterima? Relate. Hai perempuan, tolonglah laki-lakimu itu supaya makin dekat dia sama surga. Kalau dia punya iman, dia dengar ceramah. Kalau dia tak punya iman, dia beli lem. Itu paling level paling murah tuh. Nge-vape dia, ngerokok. Nggak pernah ngerokok nih, tiba-tiba ngerokok. Tengok yang Maret itu loh, Maret tuh. Kalau udah Agustus dan sekarang ini masih Maret mereka. Kenapa ada kursi-kursi sekarang disiapkan? Tengok, yang nongkrong laki-laki ke perempuan. Hanya sekedar minum kopi, diseduh air panas, makan pop mie, alat sebut merek pula. Duduk, bisa dia makan itu di rumah? Bisa, tapi tak kuat dia dengar di rumah itu. Jin dalam sumur yang keluar. Kalau dia lagi tak berduit, di mana dia nongkrong? Di WC. Dia main game, dia bikin konten, ya kan? Dia ngedit video. Ini konten-konten pinggir jurang semua nih. Baper, tersinggung. Ustaz kok begini. Dia cuma mau dengar yang permen-permen ya, yang dia suka, yang bagus menurut dia. Atau ada untung bagi dia, itu yang dia share. Yuk kita sama-sama muhasabah yuk. Aku ini udah betul menjadi suami. Saya gitu aja mikirnya. Saya ngeliat diri saya, tidak mau ngeliat orang lain. Aku salah ya, tinggal akui, iya saya salah. Dan sama Allah khair.
Karena berharap pada makhluk, abang kakak, berharap pada manusia itu kesia-siaan yang disengaja, kerugian yang sudah diterima di awal. Kan banyak tuh, ya kan? Banyak tuh yang bilang gini, ayo abang kakak taatlah pada suami. Begitu saya bikin konten taatlah pada suami, kolom komentarnya isinya apa? Suami yang gimana dulu, Eman, suami yang gimana dulu, tergantung suaminya dong, tergantung suaminya. Tuh belau sama orang-orang. Perintahnya cuma taatlah pada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dia bikin syarat dan ketentuan berlaku tergantung suaminya. Suami yang kayak gimana dulu, suami yang gimana dulu. Bukan sebiji dua biji. Oh Allah, saya bilang memang mayoritas bengak-bengak ubi emang. Private life. Kemarin canda-candaan salah satu tokoh. Dia bilang, coba duduk laki-laki semuanya, kumpul kita, berani tak, kata dia, blok istri sekarang di WhatsApp. Tak berani, semuanya bilang tak berani. Terus ada satunya laptop bilang ini, yang ada saya kena blok sama istri. Makin lucu, makin kesini. Maka abang kakak, mental anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang. Kasih tahu sama dia, nak, kau akan berhadapan dengan dunia yang serba tak pasti. Kau akan berhadapan dengan dunia yang kau suka surprise dan terkejut menghadapinya. Bersiap-siaplah. Nah, yang bisa menguatkanmu bukan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritualnya, yaitu iman. Ilmu yang hari ini makin langka adalah ilmu yakin. Dulu kita pikir hanya ada laki-laki nakal yang berzina atau berselingkuh bahasanya. Ternyata hari ini perempuan dengan status istri sah bisa dengan mudah. Kemarin tuh ada memes kok viral gitu loh, saya tuh sedih bacanya tuh. Berarti orang segitu memakluminya zina. Kan ada postingan salah satu selebgram lah, dia bikin konten POV suami kalau pulang safar dari luar kota, sibuk menghapus chat-chat gitu kira-kira. Ya kan? Tahu chat WA. Ini viral kemarin, saya tidak sebutkan akun, jangan kita cari ya. Tidak ada gunanya juga. Jadi dibikin konten gitu. Suami ini baru pulang dari luar kota, ngapain? Menghapus kolom chat. Artinya selama dia safar di luar, dia WA sama perempuan-perempuan tak jelas gitu akhirnya ya. Mempertegas nih, karena banyak yang polos juga tidak paham. SK tanya sertifikat kan tadi kan. Terus tahu nggak antum kolom komentarnya saya baca? Si suami nggak tahu aja kalau istri di rumah sibuk ganti spray. Paham nggak? Apa? Hah? Saya baca itu tuh, kalau satu komen masih bisa mending ya. Ternyata di bawah, emang laki-laki aja bisa begitu? Kalian kan cuma balas chat, kami udah ganti spray katanya, gitu. Jadi ayat Quran yang mengatakan azaniyatu la yankihuha illa zani itu benar enggak? Surat An-Nur ya. An-Nur tuh 24 ayat 3 ke ayat awal. Ya, ayat 3. Az-zani, laki-laki penzina, la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dulu ayat ini sering diperdebatkan, tapi hari ini relate tak? Hari ini relate tak? Buka surah 24 ayat 3. Ini TikTok udah mulai sensitif, beberapa udah mulai sensitif. Saya makanya malas sebenarnya online gini nih. Tapi kasih ya, jauh-jauh dari konten, nggak bisa dengar materi saya. Banyak sekali fakta-fakta di lapangan yang perlu saya ungkapkan dan saya harus kasih tahu. Sakit loh nahan-nahan kayak gini nih. Saya tuh pengen kasih tahu sama umat. Di tabligh akbar tuh udah akan bisa. Saya udah tahu, udah baca orang-orang tabligh akbar tuh. Jangan berekspektasi lebih lah kalau di tabligh akbar tuh. Mereka bisa Kamis kajian Kamis ngaji satu party kok. Kamis ngaji, solehah banget statusnya. Sabtu dugem udah story juga. Tuh, Solo, Malaysia. Saya pengen matikan semua platform nih. Tapi mikirkan abang kakak yang jauh-jauh tuh. Makanya ada kesempatan saya
kumpul di circle yang kecil, saya kasih tahu apa adanya, langsung tembak to the point. Ini hak, ini benar. Makanya kayak Ustaz Dasar kan nanya tuh, ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Ayat ini hari ini sangat relate. Nengok kan, lagi viral-viral sekarang nih. Pertama orang simpati sama si istri. Kamu dizina, kamu dizolimi, kamu dizolimi. Nggak lama habis itu kebongkar. Ternyata dia yang mulai berzina duluan, laki-lakinya itu baru kedua. Jadi ke gap duluan si laki-laki yang berzina sama perempuan, si fulan-fulan gitu lah. Viral. Netizen yang maha benar ini, yang ngaku benar, sok benar ini, membela si perempuan. Aku padamu. Nggak lama, berapa bulan kemudian terbongkar. Ternyata si perempuan sudah lebih dulu berzina. Laki-lakinya misal terbongkar di bulan April, si cewek ini sudah berzina bulan Januari. Dan yang lebih mengerikan lagi, anak dari katanya hasil pernikahan itu bukan dari janin si laki-laki itu, tapi dari hasil perzinahan dia sebelumnya. Terus nyalahkan Gen Z, nyalahkan, belum lagi fenomena yang bapak menikahkan anak hasil zina dia 20 tahun lalu tanpa mau diganti dengan wali hakim. Itu loh permasalahan video saya yang viral yang di anu-anu orang tuh. Maka saya tidak mau konflik, saya take down. Masih diputar-putar lagi video itu. Kan saya sudah minta maaf, saya bilang saya salah, antum benar, ya kan? Gitu kan cara saya nyikapin. Mana dia? Saya suruh datang ke sini, tidak mau datang. Silaturahim, saya undang makan, dia bilang. Tidak ajak debat, saya undang makan ya. Datang ke Munzalan. Tahu kan alamat masih kapal Munzalan? Katanya antum pintar, katanya antum orang berpendidikan. Saya undang antum makan. Duduk. Saya datang mau ngasih antum makan sama minta maaf ya. Iya, saya salah, antum benar. Tolong doakan saya. Udah gitu dia. Saya udah undang. Ini siapa Ustadz? Siapa Ustadz? Kepo benar mama ini. Saya lagi bahas ayat ini. Azani la yankihu illa zaniyatan. Dulu saya lama ngerenung ini, Van. La afhamana. Saya terus terang dulu nih sama kakak, enggak paham ayat ini nih. Enggak begini ya. Kan nanti ini muncul pertanyaan. Ustadz, saya ini tidak berzina, tapi kenapa dapat suami yang suka berzina? Saya ingat statement Imam Syafi'i, zina itu adalah hutang. Kalau kau tidak berzina, kalau kau yang berzina, ya kan? Terus anakmu akan berzina atau dizinahi. Sekarang apa kakak zina nih, Masya Allah, tabarakallah. Maka saya kalau dapat zina sama pribadi ada ampun. Kalau ada urusannya zina, tidak bisa. Saya bilang out, keluar. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Perempuan-perempuan pezina tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki yang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal. Ayo, wa hurima dzalika 'alal. Yuk, baca. Tengok ayatnya. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Itu diharamkan Allah bagi orang yang beriman. Kalau orang Islam banyak. Abang kakak tahu kenapa saya selalu minta doa tiap subuh? Doakan saya, doakan istri saya Bunda UU, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, keluarga besar masih kapal Munzalan. Kenapa selalu minta doa, minta perlindungan? Waduh, kakak, setan berbentuk jin dan manusia itu tiap hari datang. Ada yang lewat DM, ada yang lewat postingan, ada yang lewat omongan, ada yang lewat sindiran. Ibaratnya kalau hari ini tuh kalau boleh kita nih posisi kayak samsak tinju gitu, kena pukul dari berbagai sisi. Apa yang bisa bikin kita bertahan sama kakak? Kita bertahan karena kita bertuhan. Coba dulu. Catat, bikin postingan. Kita bertahan karena kita bertuhan. Kalaulah bukan karena Allah, kakak, kalaulah bukan karena menyiapkan hidup sesudah hidup, saya pun tidak mau juga bertahan di posisi sekarang. Mana enak, salah terus di mata orang, ngebacot ya kan di belakang, apa? Bacot ya di belakang. Kau gantikan aku sini, meritik, kritisi, nengok minusnya, bacot kau. Kau gantikan aku sini. Tak berani, bencong.
kota tuh semua tuh, Ayaman ngomongkan siapa? Ngomongkan Tungau. Marah Ayaman? Enggak. Harus tahan Ustadz, biasalah pro dan kontrak. Ya, pro dan kontrak ya. Kontraktor maksudnya. Saya tidak marah Bang Kakak. Udah tahu dah saya konsekuensinya di dunia ini. Maka tadi saya bilang, kita bertahan karena kita bertuhan. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dah, siapa hari ini jadwalnya? Nah, pura-pura lupa semua benar-benar. Bang Manjir kan? Nah, pura-pura lupa lah dari sini kan. Saya nyaman dia bilang. Tuh, terus Eman. Dah ada. Saya masih ingat. Enak aja. Lanjutkan. Nggak boleh 10 menit ya. Harus lebih. Enak aja dia. Kata aja sabar, tenang, balik tiang. Jangan sampai jadi tungau ya. Ya. Bertahan karena bertuhan. Jadi abang kakak, Ayaman nih, masya Allah, tabarakallah. Kalau kena caci maki, alhamdulillah udah kenyang. Sampai sekarang masih dicaci maki. Kena puji-puji pun masya Allah, tabarakallah. Jadi udah B aja, tetap tidak nyenyak, tetap makan enak ya. Dah, tetap semangat. Maksud saya tuh kita tuh semangat gitu loh. Orang ngomong apa kaci dia lah, jalan terus. Kita bertahan karena kita bertuhan. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan dari Abang Da Banjirudin. Jazakumullah khair. Saya pamit ya Bang Kakak ya. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Semua kita semuanya jadi saudara sampai surga. Oke? Barakallahu fikum. Berkah selalu. Silakan. Bang Banjir. Lanjutkan. 20 menit lah. Ya, kamu kalau terus silakan. Jadi cocok lah kan? Tadi pakai kayak baju putih, sekarang pakai baju hitam. Wah, mantap. Bang Banjirudin, semangat ya. Gitu lagi. Udah cocok kan jadi mobil kan? Ayo Bang Banjirudin, semangat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Kakak, yang bunda yang baik yang dirahmati Allah, izin saya duduk di sini melanjutkan apa yang disampaikan Ayaman di SMK pada pagi hari ini. Tadi banyak cerita ya, tadi banyak kisah lah, dan itu ya memang terjadi di kehidupan, terjadi di keseharian kita. Ada tadi ceritanya orang tua ya yang malah tadi luar biasa kerasnya Ayaman bilang orang tua durhaka gitu ya, yang meminta anak menantunya menggantikan SK, kemudian di mana kesibukan ataupun POV point of view seorang suami ketika pulang dari dinas luar kota sibuk ngapus chat. Nah, jadi dari dua itu tadi banyak juga yang disampaikan oleh Ayaman. Nah, saya mengingatkan diri saya pribadi, sekaligus mengingatkan juga Abang Kakak yang udah baik yang hadir di Masjid Kapal secara offline ataupun hadir secara online. Ada yang namanya dimensi manusia. Jadi kita nanti akan dihisab, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sebagai anak, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita sebagai pasangan ya, kita diminta pertanggungjawaban sebagai suami dari istri kita. Kemudian kita juga diminta pertanggungjawaban sebagai istri ya dari suami kita. Kita juga akan diminta pertanggungjawaban sebagai ayah dari anak kita. Jadi ya memang benar-benar tidak akan lepas gitu ya, tidak akan lepas dari hisabnya Allah. Tadi ada dimensi manusia, jadi semuanya itu mungkin harus kita buat sama-sama, saling ingatkan, banyak-banyak muhasabah, sehingga yang bisa menjalani kesemuanya itu dengan kesadaran
dihisap juga sebagai apa, sebagai pengasuh. Banyak anak-anaknya, banyak apa namanya ya, walaupun anak ideologis ya, sebagai apa namanya pengasuh. Dan itu memang gak gampang. Betul kata beliau tadi, kalau misalnya memang apa namanya bisa gantikan saya aja di sini, itu betul. Dan memang secara skup kecil juga, kalau saya pribadi saya berkhidmat di Masjid Kapal Manzalah ini yang memang benar ya apa ya, luar biasa gitu ya tantangannya ya, apa ada ujian hati, ada ujian apa, dan apalagi sekelas Ayaman sebagai asuh di Masjid Kapal. Jadi apa namanya balik tadi, jadi sama-sama mengingatkan, mudah-mudahan apa namanya ini bisa jadi apa namanya reminder ya buat kita semua bahwa ada yang namanya dimensi manusia. Kita akan dihisap, kita sebagai anak dari orang tua kita akan dihisap sebagai suami atau istri dari pasangan kita akan dihisap juga sebagai ayah dari anak-anak kita. Itu apa namanya melanjutkan daripada yang disampaikan Ayaman. Kemudian apa namanya tadi Ayaman juga sempat bahas ya Quran surah Al-Baqarah. Ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utubi wa nufur. Artinya, atau siapakah yang dapat memberi rezeki jika dia menahan rezekinya? Itu tanda tanya. Jadi seakan-akan apa namanya Allah itu mau menyampaikan pertanyaan, mau nanya, tapi pertanyaannya itu pertanyaan retoris kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya, karena Allah itu tahu sebenarnya jawabannya, dan itu lebih kepada sindiran. Karena apa namanya selanjutnya, sebaliknya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jadi ada semacam apa namanya anomali gitu ya. Ketika ditanya, ya kalau misalnya memang idealnya ketika ditanya siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, pasti jawabannya nggak ada kan. Nah itu sebenarnya sindiran. Jadi Allah mau lanjutin lagi bahasanya apa, tapi kok nah itu apa yang dilakukan oleh manusia itu jauh berbeda dengan apa namanya ayat di awal tadi. Jadi manusia itu atau apa namanya orang itu kebanyakan ya memang banyak sombongnya gitu ya, menjauhkan diri dari kebenaran. Seperti tadi yang disampaikan, apa yang dilakukan itu malah bertentangan dengan syariat riba, kemudian mendapatkan rezeki dengan cara yang benar. Padahal apa namanya kalau dimulai dari surah tadi ya, dimulai dari apa namanya surah ke-67 ini, juz 9 di awal itu ayatnya udah menegaskan sebenarnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi semua takdir, semua ketetapan, semua kebesaran itu hanya milik Allah. Tidak ada yang memang bisa apa namanya melampaui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita jatuh, kadang kita naik, kadang kita sedih, kadang kita nangis. Itu semuanya ketetapan Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan, untuk membalikkan hati. Nah itulah bahwa ala kulli syai'in qadir. Jadi biasanya Allah Ayaman terjemahkan itu dengan kata-kata TMBH, terlalu mudah bagi Allah. Jadi berkata ya Bunda, Alhamdulillah pagi ini apa namanya mungkin bisa jadi penyemangat, mungkin bisa jadi motivasi apa yang tadi Ayaman sampaikan, bahwasanya ketika diingatkan siapakah yang dapat memberi rezeki, jika dia menahan rezeki memang tidak ada lagi, ya udah memang benar-benar kita harus berpasrah, kita harus benar-benar punya kesadaran yang benar-benar sadar-sadarnya bahwasanya memang
kita tidak akan bisa melakukan sesuatu, kita tidak akan bisa mencapai sesuatu kalau tidak bukan karena apa namanya kasih sayang Allah, karena bukan rahmat Allah. Jadi yang harus dilakukan ke depannya mungkin insya Allah untuk melakukan langkah yang sedang mungkin lagi ikhtiar memperbanyak atau menambah pintu-pintu rezeki baru yang dilakukan tanpa harus bermaksud kepada Allah. Mungkin ada tiga hal yang apa namanya yang boleh dilakukan sambil menjalankan ikhtiar kita. Yang pertama, kita berdoa banyak-banyak, selalu kita doa bahwasanya apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah akan dimudahkan, akan dilancarkan segala urusan kita, segala proses kita, segala ikhtiar kita untuk apa namanya membuka pintu-pintu rezeki baru itu. Allah mudahkan, Allah kasih solusi, Allah berikan kemudahannya. Nah, kemudian selalu berdoa juga untuk kita besarkan. Jadi apa yang dibesarkan bertumbuh apa namanya penghasilannya, sehingga besar juga amal solehnya, besar juga zakatnya, besar juga infaknya, besar juga sedekahnya. Jadi kakak yang memang lagi sedang ikhtiar juang untuk buka pintu-pintu rezeki baru, berbanyak sama-sama. Saya juga mengingatkan diri saya pribadi untuk selalu berdoa untuk 3 hal itu: minta ridho, kemudian apa namanya minta mudahkan, kemudian berdoa semoga apa yang kita lakukan itu dibesarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kakak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, menyambung daripada apa yang saya mau sampaikan tadi. Terima kasih banyak, semoga kita semakin baik untuk kedepannya. Kita akhiri, terima kasih banyak. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Akhiri dengan sama-sama baca adalah alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello geng. Hah? Ada di info sini. Ada di info sini. Tapi tak tahu yang ikutnya. Pindah sama Amir mau. Nah, ada. Masuk lagi.